Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Aji, mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fenomenologi, bagaimana teknik pengumpulan dan penganalisan datanya. Sebelum mulai presentasi saya, terlebih dahulu saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar tentang banyak hal termasuk metode penelitian dengan pendekatan fenomenologi ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito SEMSI AK CR CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Fenomenologi adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului filsafat atau bagian dari filsafat. Metode fenomenologi berfokus mempelajari fenomena yang berdampak pada individu. Pendekatan ini menyoroti kekhususan dan mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi. Itu juga dapat digunakan untuk mempelajari kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Struktur sentral dari sebuah pengalaman adalah intensionalitasnya yang diarahkan pada sesuatu, karena pengalaman itu adalah suatu objek. Sebuah pengalaman diarahkan pada suatu objek berdasarkan konten atau maknanya yang mewakili objek bersama dengan kondisi yang memungkinkan atau yang sesuai. Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Beberapa metode bisa diterapkan dalam melakukan studi pengalaman sadar adalah dengan mendeskripsikan atau menginterpretasikannya untuk dihubungkan kepada konteks yang relevan. Menurut Heidegger, mengenai teori fenomenologi, hermeneutik reduksi tidak mungkin dilakukan, dan untuk memahami fenomena perlu untuk mengetahui individu yang mengalami pengalaman tersebut. Beberapa juga dari teori sebelumnya, interpretasi adalah bagian yang terintegrasi dalam memahami paradigma ini dalam fenomenologi hermeneutik. Contoh pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif disadur dari penelitian Irianto dan Subandi 2015 dari Universitas Gadjah Mada, peneliti studi fenomenologi kebahagiaan guru di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam nilai-nilai kebahagiaan serta mengeksplorasi karakter positif yang diwujudkan dalam proses belajar mengajar di pedalaman Papua. Kebahagiaan merupakan suatu konsep yang menggambarkan kondisi individu. Kebahagiaan merupakan suatu konsep yang menggambarkan kondisi individu ketika mengarahkan perasaannya pada hal yang positif dan memanfaatkan karakter positif yang dimiliki untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang dijalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui ketika melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu bracketing, inducting, analyzing, dan describing. Bracketing, proses mengidentifikasi dan menahan setiap keyakinan serta pendapat yang sebelumnya telah terbentuk yang mungkin saja ada dan mengenai fenomena atau gejala yang sedang diteliti. Intuiting, proses yang terjadi ketika peneliti bersikap terbuka terhadap makna yang terkait dengan fenomena yang oleh mereka yang pernah mengalaminya, sehingga menghasilkan pemahaman untuk mengenai fenomena yang sedang diteliti. Analyzing, proses yang melibatkan proses lainnya yang meliputi coding, kategorisasi, dan memahami arti dari fenomena tersebut. Describing adalah tahapan ini peneliti menjadi mengerti, memahami, dan mengidentifikasi fenomena yang ingin diteliti atau dikaji. Tujuannya adalah mengkomunikasikan dan menawarkan perbedaan atau deskripsi kritis dalam bentuk tertulis atau verbal. Teknik menganalisis data. Deskriptif, kualitatif, punya banyak jenis yang bisa diaplikasikan oleh peneliti. Salah satu teknik analisis data yang bisa kalian gunakan adalah fenomenologi.
Pendekatan fenomenologi merupakan teknik analisis data kualitatif untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep, di mana fenomenologi yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Fenomenologi menjelaskan fenomena dan makna bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Studi fenomenologi mengasumsikan bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan kesadaran. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para objek mengenai pengalaman dalam suatu peristiwa. Dan ini menggunakan metode introspektif, fenomenologi analisis (IPA). IPA adalah metodologi kualitatif kontemporer pertama kali dikembangkan oleh psikolog Jonathan Smith. IPA berkaitan dengan pemeriksaan rinci pengalaman hidup manusia, dan itu bertujuan untuk melakukan pemeriksaan ini dengan cara sejauh mungkin kemungkinan pengalaman itu diekspresikan dalam istilahnya sendiri, bukan menurut sistem kategori yang telah ditentukan sebelumnya. IPA adalah metode untuk memastikan pemeriksaan rinci dari fenomena pengalaman yang diberikan, seperti i.e. ingin mengetahui secara rinci seperti apa pengalaman orang ini, apa itu orang ini membuat apa yang terjadi pada mereka. Atas dasar tersebut, IPA akan digunakan untuk eksplorasi tujuan studi ini dalam pendapatan pemahaman masyarakat setempat tentang kemandirian dalam mengelola desa wisata berbasis masyarakat. Fenomena tersebut menjadi sebuah prioritas peneliti yang akan diangkat dalam penelitian analisis fenomenologi introspektif kemandirian masyarakat di desa wisata. Nah, teman-teman, itulah pengetahuan saya tentang metode penelitian dengan pendekatan fenomenologi. Bagaimana teknik-teknik dalam melakukan pengumpulan data serta menganalisis data. Semoga materi ini tidak membuat teman-teman jenuh, melainkan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sekalian yang telah menyempatkan diri menonton video ini serta memberikan support kepada saya. Nantikan video saya berikutnya yang masih tentang metode penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.